Panas matahari Jakarta menyengat melalui kaca jendela mobil hitam yang membawa saya menuju pusat kota. AC mobil sudah dipasang pada tingkat maksimal, namun hawa lembab udara tropis tetap terasa menyelinap masuk. Saya melonggarkan dasi sutra saya. Nama saya Julian van der Meer. Bagi kolega saya di Washington, saya adalah orang yang bisa membaca masa depan sebuah negara hanya dari selembar laporan statistik. Di pangkuan saya, sebuah perangkat digital menampilkan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka 5% terpampang di sana. Stabil. Kokoh. Hampir tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Gumam saya pelan dalam bahasa Belanda, lalu beralih ke bahasa Indonesia yang kaku. Pak sopir, apakah menurut Anda ekonomi sedang baik? Sopir di depan, seorang pria parubaya bernama Bambang, melirik dari cermin tengah. Ia tersenyum lebar, jenis senyuman yang sering saya temui di sini. Senyuman yang menurut saya seringkali menyembunyikan masalah yang sebenarnya. Alhamdulillah, cukup untuk makan dan sekolah anak, Pak Julian. Jawabnya ringan. Saya mendengus pelan. Itulah masalahnya. Jawaban mereka selalu abstrak. Tidak ada data. Tidak ada angka pasti. Sebagai seorang ekonom World Bank, tugas saya adalah mencari tahu di mana kebocoran sistem ini berada. Dalam teori saya, Indonesia seharusnya sudah goyah. Infrastruktur yang belum merata, birokrasi yang lamban, dan ketergantungan pada sektor tidak resmi yang sangat besar. Di luar jendela, pemandangan Jakarta menyuguhkan kontradiksi yang menyakitkan mata. Gedung pencakar langit yang berkilau berdiri tepat di sebelah pemukiman padat dengan atap seng berkarat. Mobil mewah mengantre di belakang gerobak pedagang kaki lima yang bergerak sangat lambat. Macet sekali, keluh saya. Sangat tidak efisien. Berapa banyak potensi ekonomi yang hilang hanya di jalan raya ini? Sabar, Pak, kata Pak Bambang sambil terkekeh. Di Jakarta, kalau tidak macet justru aneh. Saat macet begini, pedagang asongan bisa laku, Pak. Lihat itu. Beliau menunjuk ke arah seorang pria muda yang berjalan di sela-sela mobil, menjajakan kacang rebus dan air mineral dingin. Saya menggelengkan kepala. Itu bukan ekonomi. Itu adalah kekacauan yang dipaksakan. Itu adalah bentuk kegagalan sistem yang coba bertahan hidup secara primitif. Bagi saya, kemajuan adalah ketertiban. Kemajuan adalah ketika semua transaksi tercatat dalam sistem bank digital, bukan uang receh yang berpindah tangan di tengah polusi asap knalpot. Tujuan pertama saya bukan gedung pemerintahan. Saya ingin melihat jantung dari apa yang saya anggap sebagai kelemahan terbesar negara ini, pasar tradisional. Saya telah menjadwalkan kunjungan ke pasar induk di pinggiran kota besok pagi. Dalam laporan awal yang saya tulis di hotel semalam, saya sudah menyiapkan kesimpulan sementara. Indonesia sedang berdiri di atas fondasi yang rapuh. Pasar tradisional adalah sisa-sisa masa lalu yang harus segera diganti dengan sistem retail modern yang terintegrasi. Mereka tidak higienis, tidak terukur, dan penuh dengan perantara yang tidak perlu. Saya menutup perangkat digital saya dengan kasar. Saya merasa yakin. Saya datang ke sini bukan untuk belajar, tetapi untuk membuktikan bahwa model ekonomi barat yang saya pelajari di Leiden dan Harvard adalah satu-satunya jalan keluar. Malam itu, dari lantai 30 hotel mewah di kawasan Sudirman, saya melihat kerlap-kerlip lampu kota. Jakarta terlihat cantik dari ketinggian, di mana bau selokan dan kebisingan tidak bisa menjangkau saya. Namun, di bawah sana, di kegelapan ganggang sempit, ada sesuatu yang sedang berdenyut. Sesuatu yang tidak tertangkap oleh radar satelit World Bank. Saya tidak tahu bahwa dalam waktu 48 jam, semua teori yang saya banggakan akan runtuh. Saya tidak tahu bahwa kekacauan yang saya hina adalah jaringan penyelamat yang akan memegang nyawa saya. Besok jam 5 pagi, Pak Bambang, kita ke pasar, kata saya melalui telepon. Siap, Pak Julian, tapi jangan lupa pakai sepatu yang biasa saja. Di sana sedang musim hujan, jalanan bisa sangat becek. Jawabnya mengingatkan. Saya hanya mendengus. Becek. Satu lagi, kata yang merangkum ketidakteraturan negara ini.
Saya tertidur dengan keyakinan penuh bahwa saya benar, dan seluruh negeri ini salah dalam mengelola dirinya sendiri. Udara pukul 5 pagi di pinggiran Jakarta tidak sedingin yang saya bayangkan. Udara itu terasa berat, syarat dengan kelembapan yang menempel di kulit seperti lapisan minyak. Pak Bambang menghentikan mobil di tepi jalan yang sudah dipenuhi oleh motor dan truk pikap tua. Begitu pintu mobil terbuka, sebuah hantaman aroma langsung menyerang indera penciuman saya. Bau amis ikan segar, aroma tajam terasi, dan bau busuk dari tumpukan sayur yang mulai layu bercampur menjadi satu. Saya menutup hidung dengan sapu tangan sutra. "Kita benar-benar harus masuk ke sana, Pak Bambang?" Tanya saya ragu. "Ini jantungnya, Pak Julian. Kalau mau tahu Indonesia, di sini tempatnya," jawab Pak Bambang dengan nada bangga yang tidak saya mengerti. Saya melangkah turun dan seketika menyesal. Sepatu kulit buatan Italia saya yang mengkilap langsung tenggelam dalam lumpur abu-abu yang menjijikan. Air genangan sisa hujan semalam merembes masuk. Saya mengutuk dalam hati. Inilah definisi ketidakteraturan. Bagaimana mungkin sebuah negara bermimpi menjadi kekuatan ekonomi dunia jika tempat distribusi pangan utamanya terlihat seperti sisa-sisa abad pertengahan? Kami masuk ke dalam pasar yang gelap. Cahaya hanya berasal dari lampu pijar kuning yang menggantung rendah di setiap sapi. Kabel-kabel listrik malang melintang di atas kepala, tampak seperti jaring laba-laba yang siap memercikan api kapan saja. Suaranya memekakkan telinga. Teriakan pedagang, tawar-menawar yang sengit, dan bunyi parang yang menghantam talenan kayu menciptakan kebisingan yang tidak beraturan. Saya berhenti di depan sebuah kios sayuran. Di sana, seorang wanita tua dengan kebaya lusuh sedang duduk bersila di atas meja kayu. Di depannya, ada sebuah timbangan besi berwarna emas kusam dengan bentuk menyerupai mulut bebek. Timbangan itu tampak kuno, berkarat, dan jauh dari kata akurat. "Lihat itu," saya berbisik kepada Pak Bambang sambil menunjuk timbangan tersebut. Itu adalah simbol ketidakpastian. Tidak ada kalibrasi digital. Bagaimana pembeli tahu mereka tidak ditipu? Ini adalah ekonomi berdasarkan perasaan, bukan data. Saya mengeluarkan buku catatan kecil. Saya menulis, "Pasar tradisional, tidak higienis, risiko keamanan tinggi, sistem timbangan yang meragukan, memerlukan modernisasi total." Tiba-tiba, seorang pria bertelanjang dada yang memanggul sekarung besar beras lewat di samping saya. Ia berteriak, "Permisi Pak, minggir!" Bahunya yang berkeringat menyenggol lengan jas saya. Saya tersentak mundur, hampir terjatuh ke dalam selokan terbuka yang airnya berwarna hitam pekat. "Luar biasa buruk," desis saya. Saya melihat seorang ibu rumah tangga sedang menawar harga cabai. Proses itu memakan waktu hampir 5 menit hanya untuk selisih beberapa ribu rupiah. Bagi saya, ini adalah pemborosan waktu yang luar biasa. Jika dia pergi ke supermarket, dia hanya perlu mengambil barang, membayar, dan selesai dalam 1 menit. Waktu adalah uang, dan di sini, semua orang seolah-olah memiliki waktu yang tidak terbatas untuk dibuang secara percuma. "Pak Julian, coba lihat itu!" Pak Bambang menunjuk ke arah sudut pasar. Seorang pedagang ayam sedang memberikan beberapa potong daging kepada seorang anak kecil yang tampak lusuh. Tidak ada uang yang berpindah tangan. Mereka hanya bertukar senyum dan beberapa kata dalam bahasa daerah yang tidak saya pahami. "Itu adalah kebocoran pajak," kata saya datar. "Transaksi tanpa catatan. Jika ini terjadi di seluruh negeri, pantas saja rasio pajak kita rendah." Saya merasa muak. Setiap jengkal tempat ini adalah bukti dari semua teori saya tentang kegagalan pasar. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meski tempat ini kotor, bising, dan kacau, saya melihat tidak ada wajah yang terlihat marah. Mereka tertawa. Mereka saling memanggil nama. Ada semacam energi yang tidak masuk akal yang mengalir di antara tumpukan sampah dan lumpur ini. Saya tidak menyadari bahwa timbangan bebek yang saya hina tadi bukan sekedar alat ukur. Bagi mereka,
Itu adalah simbol sebuah kepercayaan yang sudah bertahan ratusan tahun, jauh sebelum bank sentral manapun didirikan di atas tanah ini. Saya sudah cukup melihat, kata saya pada Pak Bambang. Ayo kembali ke mobil. Saya perlu mandi dan menghapus bau ini dari kulit saya. Saat kami berjalan keluar, hujan mulai turun lagi. Rintik-rintik kecil yang awalnya lembut, dengan cepat berubah menjadi guyuran air yang deras. Saya mempercepat langkah, tidak menyadari bahwa esok hari, lumpur yang saya benci ini akan menjadi satu-satunya tempat saya bisa berdiri. Hujan semakin deras. Suara air yang menghantam atap seng pasar menciptakan gemuruh yang memekakkan telinga. Saya terpaksa berteduh di sebuah kios sayur milik seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Beliau sedang asik merapikan tumpukan sawi hijau sambil bersenandung kecil. Ketenangannya di tengah kekacauan ini membuat saya merasa terganggu. Pak, kenapa Anda tidak menggunakan aplikasi digital untuk menjual ini? Tanya saya sambil menunjuk tumpukan sayuran. Anda bisa menjangkau lebih banyak pembeli tanpa harus menunggu di tengah hujan seperti ini. Pak Surya berhenti bekerja. Ia menatap saya, lalu tersenyum tipis. Aplikasi? Oh, maksud Bapak jualan lewat ponsel. Saya tahu itu, Pak, tapi di sini berbeda. Berbeda bagaimana? Desak saya. Ini masalah efisiensi. Anda membuang waktu berjam-jam di sini. Jika Anda bergabung dengan rantai pasok modern, pendapatan Anda bisa naik 20%. Itu hitungan matematika yang pasti. Pak Surya mengambil sebuah timbangan bebek di sampingnya. Ia meletakkan 2 buah tomat di atas piringan kuningan itu. Pak Julian, kalau saya jualan lewat ponsel, saya tidak bisa melihat wajah pelanggan saya. Saya tidak tahu apakah Bu Fatimah sedang sedih karena anaknya sakit, atau Pak RT sedang bingung karena tidak punya uang untuk masak hari ini. Saya menghela napas panjang. Apa hubungannya perasaan dengan transaksi ekonomi? Bisnis adalah tentang pertukaran nilai yang adil. Perasaan hanya akan mengaburkan logika keuntungan. Itu mungkin benar di buku Bapak, sahut Pak Surya dengan suara tenang namun tegas. Tapi di pasar ini, kami tidak hanya menjual sayur. Kami menjual kepercayaan. Bu Fatimah sudah belanja di sini selama 10 tahun. Kalau dia tidak punya uang hari ini, saya tetap memberikan sayur untuknya. Saya catat di buku kecil ini. Dia akan bayar saat suaminya dapat gaji. Apakah aplikasi Bapak bisa melakukan itu? Saya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada merendahkan. Itu sistem yang sangat beresiko. Anda menciptakan kredit macet tanpa jaminan. Dalam skala besar, sistem seperti ini akan menghancurkan ekonomi negara. Anda butuh jaminan legal, bukan sekedar catatan di buku lusuh. Pak Surya tertawa kecil. Suaranya tenggelam di antara bunyi air hujan. Jaminan saya adalah wajah mereka, Pak. Kami hidup berdampingan. Jika mereka menipu saya, mereka tidak akan tenang hidup di kampung ini. Itulah hukum kami. Lebih kuat dari tanda tangan di atas kertas. Saya mencatat dalam hati. Resistensi terhadap teknologi sangat tinggi. Pola pikir tradisional menghambat pertumbuhan produktivitas. Anda tahu, Pak, lanjut Pak Surya sambil menatap ke arah jalanan yang mulai tergenang air. Bapak melihat pasar ini sebagai tempat yang kotor dan lambat. Tapi bagi kami, ini adalah jaring pengaman. Saat krisis besar datang dulu, supermarket besar tutup. Rak-rak mereka kosong. Tapi pasar ini tetap buka. Kami tetap makan. Karena kami saling mengenal dan saling membantu. Saya menggelengkan kepala. Itu hanya anomali. Ekonomi modern membutuhkan struktur yang jelas. Bukan sekedar saling membantu tanpa kontrak yang sah. Percakapan kami terhenti saat seorang pria muda dengan pakaian basah kuyup datang membawa segelas teh hangat. Ini untuk Bapak, mumpung masih panas, katanya kepada Pak Surya, lalu memberikan segelas lagi kepada saya. Terima kasih, Din, kata Pak Surya. Ia menoleh ke saya. Lihat, Udin ini penjual kopi keliling. Saya tidak minta teh, tapi dia tahu saya kedinginan karena hujan.
Tidak ada transaksi, Pak. Hanya manusia yang menjaga manusia. Saya menerima gelas plastik itu dengan ragu. Uap teh yang hangat menyentuh wajah saya, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah udara yang lembab. Namun, logika saya tetap menolak. Bagi saya, teh ini hanyalah bentuk ekonomi informal yang tidak tercatat dalam GDP. Mungkin saya salah paham, gumam saya sinis. Tapi saya tetap yakin, cara Anda bekerja ini tidak akan bertahan lama di dunia yang semakin cepat. Anda akan tertinggal. Pak Surya hanya kembali merapikan sawinya. Kita lihat saja, Pak Julian. Dunia mungkin semakin cepat, tapi bumi Indonesia punya detak jantungnya sendiri. Kadang-kadang, yang paling lambat justru yang paling kuat bertahan. Hujan mulai mereda sedikit, meninggalkan bau tanah yang sangat kuat. Saya menyerahkan gelas kosong itu kembali. Pak Surya menolak uang yang saya tawarkan untuk teh itu. Itu pemberian, bukan dagangan, katanya singkat. Saya berjalan meninggalkan kiosnya menuju mobil Pak Bambang. Sepatu mahal saya sudah benar-benar rusak, hancur oleh lumpur dan air pasang. Saya merasa menang dalam debat itu secara intelektual. Namun, ada sebuah perasaan aneh yang mengganjal di dada saya. Sebuah rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan oleh grafik ekonomi manapun. Saya tidak menyadari bahwa kata-kata Pak Surya tentang jaring pengaman akan segera menjadi kenyataan yang sangat pahit bagi saya. 2 hari setelah kunjungan pertama itu, saya memutuskan untuk melakukan survei mandiri. Saya ingin membuktikan bahwa efisiensi bisa diciptakan jika kita bergerak cepat. Saya menolak tawaran Pak Bambang untuk mengantar. Saya memesan layanan transportasi daring, berniat menembus kemacetan Jakarta dengan sepeda motor. Saya merasa sangat modern, sangat efisien. Namun, langit Jakarta punya rencana lain. Sore itu, awan hitam pekat menggantung rendah, seolah-olah siap jatuh menimpa gedung-gedung beton. Dalam hitungan menit, hujan turun dengan intensitas yang belum pernah saya lihat seumur hidup. Ini bukan sekedar hujan. Ini adalah air terjun dari langit. Pak, kita harus berhenti. Air naik cepat sekali, teriak pengemudi motor di depan saya. Saya melihat ke bawah. Air berwarna coklat pekat sudah mencapai mata kaki, lalu naik ke betis dalam hitungan detik. Jalanan berubah menjadi sungai yang ganas. Di depan kami, sebuah truk besar mogok, menutup seluruh akses jalan. Klakson bersahutan, menciptakan simfoni kepanikan. Saya harus jalan kaki, teriak saya, merasa tidak sabar. Tujuan saya sudah dekat. Saya turun dari motor, membayar dengan aplikasi di ponsel, dan mulai menerjang arus. Saya memegang tas kulit saya dengan erat. Di dalamnya ada paspor, dompet, dan ponsel yang berisi seluruh data penelitian saya. Saya merasa tangguh sampai kaki saya terperosok ke dalam lubang trotoar yang tidak terlihat karena tertutup air. Saya terjatuh. Wajah saya menghantam air yang dingin dan berbau tanah. Arus air yang sangat kuat menyeret tas saya dari genggaman. Tas saya! Tas saya! Teriak saya dalam kepanikan. Saya mencoba mengejarnya, tetapi air sudah setinggi pinggang. Tas itu hanyut, hilang tertelan kegelapan di bawah kolong jembatan. Saya mencoba merogoh saku celana. Kosong. Ponsel saya jatuh entah di mana saat saya tersungkur tadi. Tiba-tiba, saya merasa sangat kecil. Seluruh identitas saya sebagai Julian van der Meer, ekonom kelas dunia, lenyap bersama tas itu. Di negara asing ini, tanpa dokumen dan tanpa alat komunikasi, saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang pria asing yang basah kuyup, menggigil kedinginan di tengah banjir yang terus meninggi. Dunia digital yang saya agungkan runtuh seketika. Tanpa ponsel, saya tidak bisa memanggil bantuan. Tanpa kartu kredit, saya tidak bisa menyewa kamar hotel. Saya mencoba meminta tolong kepada orang-orang yang lewat, tetapi mereka semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Tolong, saya butuh bantuan. Suara saya parau, tenggelam dalam gemuruh hujan. Saya berjalan tertatih-tatih tanpa arah.
Kaki saya luka tergores benda tajam di dalam air. Saya merasa pusing. Cahaya lampu kota mulai terlihat kabur. Harapan saya perlahan pudar. Saya merasa seperti orang buangan di tengah kemajuan yang selalu saya banggakan. Setelah hampir 1 jam berjuang melawan arus, saya melihat cahaya lampu kuning yang samar di kejauhan. Sebuah bangunan dengan atap seng yang sebagian besar sudah berkarat. Itu adalah pasar tradisional yang saya kunjungi 2 hari lalu. Tempat yang saya sebut sebagai lubang ketidakteraturan. Saya tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang ada, saya menyeret tubuh saya menuju gerbang pasar yang kumuh itu. Saya masuk ke dalam, menggigil hebat, mencari perlindungan dari amukan alam yang telah menghancurkan segala kesombongan saya. Saya duduk bersandar di sebuah tiang beton yang dingin. Air menetes dari rambut dan pakaian saya. Saya menutup mata, merasa sangat putus asa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Mungkin saya salah paham sejak awal. Di dunia yang begitu teratur, satu kegagalan sistem bisa menghancurkan segalanya. Dan sekarang, sistem saya telah gagal total. Saya meringkuk di pojok pasar yang gelap. Tubuh saya gemetar hebat. Udara malam yang lembab terasa seperti pisau es yang menusuk kulit. Pakaian saya menempel berat, membawa bau lumpur dan air jalanan. Saya merasa seperti sampah yang hanyut dan terdampar di sini. Di depan saya, pasar yang saya anggap kacau ini justru sedang menunjukkan wajah yang tidak pernah saya bayangkan. Lampu-lampu kecil mulai menyala di setiap sudut. Air setinggi lutut menggenang di lorong-lorong pasar. Namun, tidak ada teriakan panik. Tidak ada orang yang saling menyalahkan. Yang saya lihat adalah sebuah koreografi kerjasama yang luar biasa, tanpa ada satupun komandan di sana. "Ayo, angkat karung ini ke tempat yang lebih tinggi!" teriak seorang pemuda kepada pedagang di sebelahnya. Saya melihat Pak Surya, penjual sayur yang saya ajak debat kemarin. Ia sedang sibuk membantu seorang ibu tua memindahkan keranjang-keranjang cabai ke atas meja kayu yang diganjal batu bata. Ia tidak peduli dengan kiosnya sendiri yang juga mulai terendam air. "Pak Surya, kios Anda bagaimana?" teriak saya dengan suara serak. Pak Surya menoleh. Ia tampak terkejut melihat saya dalam keadaan menyedihkan. Ia berlari menerjang air, mengabaikan tumpukan sawinya yang mulai hanyut. "Astaga, Pak Julian, apa yang terjadi?" Ia memegang bahu saya. Tangannya terasa hangat dan kasar. "Mari, ikut saya. Di sini berbahaya." Ia merangkul saya, menuntun saya menuju bagian pasar yang lebih tinggi. Di sana, beberapa pedagang sudah berkumpul. Mereka sedang sibuk membagikan kain kering dan plastik besar untuk membungkus barang-barang berharga. Saya duduk di atas bangku plastik yang sudah retak. Pak Surya memberikan saya sebuah sarung kotak-kotak yang tampak sudah sering dicuci. "Pakai ini, Pak, supaya tidak masuk angin," katanya singkat. Saya hanya bisa mengangguk pelan. Kesombongan saya benar-benar telah lumat. Saya melihat ke sekeliling. Di tengah banjir yang merusak dagangan mereka, orang-orang ini tetap bisa tertawa kecil. Mereka saling berbagi rokok, berbagi kopi dari termos yang sama, dan bekerja bersama untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. "Kenapa kalian melakukan ini?" tanya saya pelan. "Maksud saya, kalian kehilangan banyak uang hari ini. Kenapa tetap membantu orang lain?" Pak Surya tersenyum sambil memeras kain basah. "Di sini namanya gotong royong, Pak. Kalau saya hanya urus diri sendiri, mungkin sayur saya selamat. Tapi teman saya lapar. Besok, siapa yang akan bantu saya kalau saya susah?" Saya terdiam. Dalam buku ekonomi saya, manusia adalah makhluk yang selalu mencari keuntungan pribadi. Tapi di sini, di tengah lumpur dan bau amis, teori itu tidak berlaku. Keuntungan mereka bukan uang, melainkan keselamatan bersama. Saya melihat seorang pria muda datang dengan membawa bungkusan nasi bungkus. Ia membagikannya kepada semua orang, termasuk saya. "Makan, Pak, biar ada tenaga," kata pria itu dengan ramah. Nasi itu terasa sangat nikmat, meski hanya berlauk tempe dan sambal. Saya makan dengan tangan gemetar.
Ini adalah makanan paling berharga yang pernah saya makan seumur hidup. Jauh lebih berharga daripada jamuan makan malam di hotel bintang 5. Saya mulai menyadari sesuatu yang sangat mendalam. Infrastruktur terhebat di Indonesia bukan jalan tol atau gedung tinggi yang saya lihat di Jakarta Pusat. Infrastruktur terhebat mereka adalah jaringan manusia ini. Sebuah jalinan yang tidak butuh koneksi internet, tidak butuh sinyal satelit, dan tidak butuh tanda tangan kontrak. Mereka adalah jaring pengaman yang sebenarnya. Ketika sistem modern saya mati total karena hujan, sistem kuno mereka justru bekerja dengan sangat sempurna. Masya Allah, air mulai surut, gumam Pak Surya sambil menatap ke arah gerbang pasar. Saya memegang sarung pemberiannya dengan erat. Untuk pertama kalinya, saya merasa malu dengan gelar doktor yang saya sandang. Ilmu saya tidak bisa menyelamatkan saya dari dingin, tapi kebaikan hati seorang penjual sayur yang saya remehkan telah memberi saya napas kedua. Air mulai surut, meninggalkan lapisan lumpur tipis di lantai pasar. Bau tanah basah yang tajam meresap ke dalam hidung. Saya masih duduk di atas meja kayu Pak Surya, dibalut sarung kotak-kotak yang sekarang terasa sangat nyaman. Di tangan saya ada semangkuk soto ayam hangat yang uapnya mengepul, pemberian dari pedagang di seberang. "Makanlah, Pak Julian. Jangan dipikirkan soal bayar," kata Pak Surya sambil membersihkan sisa lumpur dari kakinya. Saya menyuapkan sesendok kuah kuning yang kaya rempah itu. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh saya. "Bagaimana Anda bisa yakin saya akan membayar nanti? Saya tidak punya apa-apa sekarang." Ponsel hilang, dompet hanyut. Saya orang asing yang mungkin tidak akan pernah kembali ke sini. Pak Surya berhenti menggosok lantai. Ia mengambil sebuah buku tulis kecil yang sampulnya sudah mengelupas. Buku itu terselip di celah papan kayu kiosnya. "Ini namanya buku kas, Pak. Tapi bagi kami, ini adalah buku persaudaraan." Ia menunjukkan halaman-halaman yang penuh dengan coretan nama dan angka-angka manual. Saya melihat nama-nama tertulis di sana. Bu Fatimah, cabai 2 kilogram, hutang. Pak RT, sawi, lunas. Udin, kopi, barter. Tidak ada stempel resmi. Tidak ada bunga bank. Tidak ada tanda tangan di atas materai. "Ini gila," gumam saya. Kembali ke pola pikir ekonom saya. Anda membiarkan orang berhutang tanpa jaminan. Bagaimana jika mereka semua lari? Secara teori, sistem ini akan hancur dalam 1 malam. Tapi kenyataannya tidak, kan? Pak Surya tertawa pelan. "Lihat sekeliling Bapak. Pasar ini sudah ada sejak kakek saya masih kecil. Kami tidak butuh jaminan barang. Jaminan kami adalah harga diri. Jika seseorang berani berhutang di sini dan tidak membayar, dia tidak hanya kehilangan uang. Dia kehilangan tempat di komunitas ini. Itu jauh lebih mahal daripada bunga bank manapun." Saya mengamati buku itu dengan saksama. Mata saya tertuju pada angka-angka kecil yang tercatat rapi. Ini adalah sebuah sistem mikrokredit yang sangat masif, berjalan di luar radar bank sentral. Ribuan transaksi terjadi setiap hari berdasarkan satu hal yang paling langka di dunia modern, kepercayaan murni. "Apa yang terjadi saat krisis ekonomi besar?" tanya saya ingin tahu. "Pasar ini tetap bernapas, Pak. Saat bank-bank besar di kota membeku dan orang-orang tidak bisa mengambil uang di mesin ATM, kami tetap saling memberi sayur dan nasi. Kami menggunakan sistem ini. Selama tanah masih menumbuhkan padi dan laut masih ada ikan, kami tidak akan lapar selama kami saling percaya." Saya terdiam. Pikiran saya melayang ke kantor pusat World Bank di Washington yang penuh dengan layar monitor dan data real-time. Di sana, kami merancang sistem keamanan finansial yang sangat kompleks. Namun, di tengah banjir Jakarta, semua sistem canggih itu mati. Sementara itu, buku lusuh di tangan Pak Surya ini tetap berfungsi sempurna. Tiba-tiba saya merasa sangat bodoh.
Saya selama ini menganggap Indonesia beruntung karena tidak Matahari pagi menyembul di balik sisa-sisa awan mendung. Cahaya keemasan menembus lubang-lubang atap seng, menciptakan garis-garis lampu alami di dalam pasar. Aroma kopi tubruk yang tajam mulai mengalahkan bau lumpur semalam. Saya terbangun dengan tubuh yang kaku, namun perasaan saya jauh lebih tenang. Di depan saya, Pak Surya sedang berdiri di depan timbangan bebeknya. Beliau sedang menimbang beberapa plastik berisi beras dan telur. "Pak Julian, lihat ini," panggilnya lembut. Saya mendekat. Beliau meletakkan sebuah anak timbangan kecil di satu sisi. Di sisi lain, ada tumpukan sayuran yang akan diberikan kepada seorang pemuda. "Bagi Bapak, ini mungkin tidak akurat, tapi bagi kami, timbangan ini mengajarkan keadilan," kata Pak Surya. Beliau sengaja melebihkan sedikit sayuran itu sampai sisi timbangan yang berisi sayur lebih berat. Di sini, kami tidak mencari keuntungan sampai titik darah penghabisan. Kami mencari keberkahan. Kalau saya melebihkan sedikit untuk pelanggan, Tuhan akan melebihkan rezeki saya dari jalan lain. Saya terdiam. Konsep keberkahan ini tidak ada dalam kurikulum ekonomi manapun yang saya pelajari. Dalam teori saya, kelebihan pemberian adalah kerugian bersih. Namun di sini, kelebihan itu adalah investasi sosial yang memperkuat ikatan antar manusia. Tiba-tiba, sebuah truk tua berhenti di depan pasar. Truk itu membawa muatan sayur segar dari gunung. Karena banjir semalam, banyak barang dagangan yang rusak. Saya mengira akan ada keributan atau perebutan barang yang terbatas. Namun, yang terjadi sungguh luar biasa. Para pedagang berkumpul dengan tenang. Mereka mulai menurunkan karung-karung itu bersama-sama. Tanpa ada instruksi tertulis, mereka membagi muatan itu berdasarkan catatan di buku lusuh yang saya lihat kemarin. "Siapa yang paling banyak kehilangan barang semalam?" tanya salah satu pedagang. Semua orang menunjuk ke arah seorang ibu tua di sudut pasar. Tanpa perdebatan panjang, sebagian besar pasokan sayur terbaik diberikan kepadanya terlebih dahulu. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang menuntut hak lebih besar meskipun mereka memiliki uang untuk membayar. "Apa yang sedang terjadi ini?" Gumam saya tidak percaya. "Ini namanya rasa syukur, Pak," jawab Pak Surya sambil ikut memanggul karung. "Kami tahu rasanya sulit. Jadi, kami memastikan tidak ada kawan yang jatuh terlalu dalam." Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya selalu berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi harus didorong oleh kompetisi yang agresif. Saya pikir manusia harus saling mengalahkan untuk maju. Namun, pasar tradisional ini bertahan selama berabad-abad justru karena mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berkolaborasi. Saya melihat timbangan bebek itu lagi. Alat itu kini tampak sangat gagah. Ia bukan sekedar alat ukur berat. Ia adalah simbol keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan orang lain. Tiba-tiba, Pak Bambang muncul di pintu masuk pasar. Wajahnya terlihat sangat panik.
Bajunya kotor, sepertinya ia mencari saya sepanjang malam. "Pak Julian, alhamdulillah. Saya mencari Anda ke seluruh hotel," teriaknya sambil berlari ke arah saya. Saya berdiri, masih mengenakan sarung pemberian Pak Surya. Saya melihat ke arah Pak Bambang, lalu kembali melihat ke arah para pedagang yang masih sibuk bekerja sama. "Saya baik-baik saja, Pak Bambang." Sangat baik, kata saya dengan suara yang mantap. "Ayo Pak, kita kembali sekarang. Pihak kantor pusat sangat khawatir," ajak Pak Bambang. Saya menoleh ke arah Pak Surya. Saya ingin memberikan sesuatu, tapi saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bisa menjabat tangannya dengan erat. Untuk pertama kalinya, saya merasakan jabat tangan yang benar-benar jujur. "Terima kasih," kata saya dalam bahasa Indonesia yang paling tulus yang bisa saya ucapkan. "Anda telah mengajarkan saya ilmu yang tidak ada di World Bank." Pak Surya hanya tertawa kecil. "Sama-sama, Pak Julian. Hati-hati di jalan. Jangan lupa mampir lagi kalau butuh sayur segar." Saya melangkah keluar dari pasar itu. Sepatu mahal saya tertinggal di dalam lumpur, hilang entah kemana. Saya berjalan bertelanjang kaki menuju mobil, merasakan tanah Indonesia yang basah di bawah telapak kaki saya. Dingin namun terasa sangat nyata. Mobil mewah itu melaju tenang menyusuri jalanan Jakarta yang mulai mengering. Di dalam kabin yang kedap suara, suhu udara diatur sempurna pada 20 derajat Celcius. Namun, saya merasa ada yang janggal. Kesunyian ini terasa menyesakkan. Saya melihat ke bawah, ke arah kaki saya yang kini terbungkus sandal hotel yang empuk, pemberian dari Pak Bambang. Di samping saya tergeletak sebuah tas plastik hitam. Isinya adalah sarung kotak-kotak milik Pak Surya, yang sudah saya cuci sekadarnya dengan air mineral. Saya menolak untuk membuangnya. "Pak Julian, kita langsung ke kantor pusat atau ke hotel?" tanya Pak Bambang pelan. "Hotel, Pak Bambang. Saya perlu berpikir," jawab saya singkat. Sesampainya di kamar hotel yang terletak di lantai 30, saya berdiri di depan jendela kaca besar. Dari sini, Jakarta tampak seperti papan catur raksasa yang tertata rapi. Mobil-mobil terlihat seperti titik kecil yang bergerak teratur. Sangat kontras dengan kekacauan yang saya alami semalam. Saya menghidupkan komputer jinjing saya. Layar menyala, menampilkan draft laporan yang saya tulis 3 hari lalu. Judulnya masih sama, Strategi Modernisasi Sektor Informal Indonesia, Menghapus Ketidakefisien Pasar Tradisional. Saya membaca kalimat demi kalimat yang saya tulis dengan penuh kesombongan itu. Pasar tradisional adalah penghambat pertumbuhan. Sistem tanpa catatan digital adalah risiko sistemik. Tiba-tiba saya merasa muak dengan tulisan saya sendiri. Saya menutup layar itu dengan kasar. Saya teringat pada timbangan bebek Pak Surya. Saya teringat pada bagaimana ia sengaja melebihkan berat sayuran untuk pelanggan yang sedang kesusahan. Secara matematis, itu adalah kerugian. Namun, secara kemanusiaan, itu adalah keuntungan yang tidak terhingga. Itulah alasan mengapa pasar itu tidak hancur oleh banjir. Itulah alasan mengapa orang-orang di sana tetap tersenyum meski modal mereka hanyut terbawa arus. Saya berjalan ke kamar mandi, menyalakan pancuran air hangat, dan membiarkan uap air memenuhi ruangan. Namun, aroma sabun mewah ini tidak bisa mengalahkan ingatan saya tentang bau tanah dan rempah soto ayam yang diberikan dengan tulus semalam. Sesuatu dalam diri saya telah patah, dan anehnya, saya merasa jauh lebih utuh. Saya selama ini mengejar angka di belakang koma, sementara rakyat di negeri ini membangun benteng dari rasa saling percaya. Saya mengambil ponsel baru yang dipinjamkan oleh kantor. Saya tidak menghubungi atasan saya di Washington. Sebaliknya, saya mencari nomor telepon Pak Bambang. "Pak Bambang, besok pagi jam 6, kita tidak ke kantor. Kita kembali ke pasar itu. Ada sesuatu yang harus saya pastikan," kata saya. Saya duduk di meja kerja, bukan untuk menghapus laporan lama, melainkan untuk memulai lembaran baru. Judulnya saya ubah menjadi Keajaiban Indonesia, Kekuatan Kepercayaan di Balik Angka. Saya menyadari satu hal yang pasti,
Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologi pangannya, tetapi dari seberapa erat tangan-tangan rakyatnya saling menggenggam saat badai datang. Dan di pasar yang kotor itu, saya melihat sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh bank manapun di dunia. Pukul 6 pagi berikutnya, saya sudah berdiri di gerbang pasar yang sama. Kali ini, saya tidak memakai sepatu kulit mahal atau jas sutra. Saya hanya memakai kaos oblong, celana kain sederhana, dan sandal jepit yang saya beli di toko kelontong depan hotel. Suasana pasar jauh lebih sibuk daripada biasanya. Di area parkir yang masih sedikit berlumpur, 5 buah truk pickup tua berderet rapi. Para pedagang, mulai dari penjual daging hingga penjual kerupuk, tampak sibuk mengangkut kardus-kardus ke atas bak truk. "Pak Surya, mau dikirim kemana semua ini?" tanya saya sambil mendekat. Pak Surya yang sedang memanggul 2 karung beras, berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya. Oh, Pak Julian, datang lagi. Ini mau dikirim ke kampung di sebelah timur, Pak. Di sana banjirnya jauh lebih parah. Banyak rumah yang hanyut. Saya terkejut. Tapi, bukankah kalian sendiri baru saja kena musibah? Modal kalian banyak yang hilang karena banjir kemarin, kan? Pak Surya tersenyum. Jenis senyuman tenang yang kini saya pahami maknanya. Betul, Pak. Tapi kami masih punya pasar ini. Kami masih bisa berjualan hari ini. Saudara-saudara kita di sana tak punya apa-apa lagi. Jadi kami kumpulkan apa yang bisa kami sisihkan. Saya melihat ke dalam bak truk. Ada tumpukan sawi segar, telur, beras, hingga pakaian layak pakai. Tidak ada logo Lembaga Kemanusiaan Internasional di sana. Tidak ada spanduk politik. Ini adalah bantuan murni dari rakyat kecil untuk rakyat yang lebih kecil. Siapa yang membiayai bensin dan sewa truk ini? Tanya saya penasaran. Kami patungan, Pak. Ada yang kasih 1.000, ada yang kasih 10.000. Udin penjual kopi itu menyumbang tenaganya untuk menyetir truk. Semuanya bergerak sendiri, jelas Pak Surya. Mungkin saya salah paham sejak awal. Dalam laporan ekonomi saya selalu menulis bahwa Indonesia membutuhkan stimulus fiskal yang besar dari pemerintah untuk pulih dari bencana. Namun, di depan mata saya melihat sebuah paket bantuan ekonomi yang jauh lebih kuat dan efisien. Ini adalah stimulus yang lahir dari rasa senasib sepenanggungan. Tanpa birokrasi yang rumit, tanpa bunga bank yang mencekik, dan tanpa kepentingan politik. Barang-barang ini bergerak lebih cepat daripada dana bantuan pemerintah manapun yang pernah saya teliti. Saya mendekati Pak Bambang yang berdiri di dekat mobil. Pak Bambang, tolong ambilkan uang tunai di dompet saya. Semuanya. Pak Bambang memberikan tumpukan uang itu. Saya berjalan ke arah Pak Surya dan menyerahkannya. Pak Surya, ini sedikit tambahan untuk bensin dan obat-obatan. Tolong terima, kata saya. Pak Surya ragu sejenak, lalu menerima uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih Pak Julian, ini akan sangat membantu mereka. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Saya menggeleng pelan. Justru saya yang harus berterima kasih. Kalian telah menunjukkan kepada saya bahwa ekonomi bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal detak jantung manusia. Saat truk-truk itu mulai bergerak meninggalkan pasar, para pedagang melambaikan tangan dengan penuh semangat. Suara klakson truk bersahutan, menciptakan irama keberanian yang menggetarkan dada saya. Saya berdiri di sana, di tengah debu dan sisa lumpur, menyadari sebuah kebenaran universal. Kekuatan terbesar Indonesia bukan terletak pada cadangan devisanya, melainkan pada kemampuan rakyatnya untuk saling mengangkat saat semua orang berpikir mereka akan jatuh. Ini adalah mukjizat yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh grafik pertumbuhan ekonomi manapun. Inilah alasan mengapa negara ini tidak pernah benar-benar. Selah, 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 selah,
selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah, selah. Sela 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 sela. Sela 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 sela. 1 minggu kemudian, saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di tangan saya terdapat sebuah naskah laporan setebal 50 halaman. Namun, ini bukan laporan yang biasa saya kirim ke Washington. Di sampulnya tidak ada grafik angka yang rumit. Hanya ada sebuah foto yang saya ambil diam-diam. Sebuah timbangan bebek kuno yang berdiri tegak di atas meja kayu yang basah. Pak Bambang membantu saya menurunkan koper. Kali ini, sepatu saya adalah produk lokal yang Toy beli di pasar tempo hari. Nyaman dan kuat. Jauh lebih cocok untuk berjalan di atas tanah nyata daripada sepatu Italia Toy dulu. Pak Julian, apakah Anda akan kembali lagi? Tanya Pak Bambang sambil tersenyum. Saya memandang ke arah Cakrawala Jakarta yang berkabut. Tentu Pak Bambang. Saya masih punya banyak hal yang harus dipelajari di sini. Indonesia bukan tempat yang bisa dipahami hanya dari balik meja kaca. Saya melangkah masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Sambil menunggu pesawat, saya membuka laptop dan membaca kalimat terakhir dari laporan baru saya. Kekuatan ekonomi Indonesia tidak terletak pada digitalisasi yang sempurna, hai infrastruktur yang megah. Kekuatan itu ada pada invisible trust, kepercayaan yang tak terlihat, yang mengalir di pasar-pasar tradisional, di ganggang sempit, dan di dalam hati rakyatnya. Saat sistem formal gagal, sistem kemanusiaan mereka justru bersinar. Mungkin saya salah paham sejak awal. Indonesia tidak butuh diajari cara bertahan hidup. Dunia yang butuh belajar dari mereka. Saya menyandarkan kepala di kursi. Saya teringat Pak Surya, soto ayam yang hangat, vasarung kotak-kotak yang kini tersimpan rapi di dalam koper saya, lam kenang-kenangan paling berharga. Tiba-tiba, seorang pria asing di sebelah saya mengeluh keras karena jadwal pesawat sedikit terlambat. Sangat tidak efisien. Negara ini benar-benar kacau. Gerutunya dengan nada sombong yang sangat saya kenal. Saya menoleh ke arahnya, tersenyum tenang, lalu berkata, "Sabar kawan. Terkadang, di balik apa yang Anda sebut kekacauan, ada sebuah mukjizat yang sedang bekerja. Anda hanya perlu melihatnya dengan hati, bukan hanya dengan jam tangan Anda." Pria itu tampak bingung, tapi Toy Home peduli. Saya memejamkan mata dan berbisik pelan. Masya Allah, luar biasa sekali. Pesawat saya lepas landas, membelah awan tropis yang tebal. Dari ketinggian, saya melihat sawah-sawah hijau dan perkampungan yang padat. Saya tahu, di bawah sana, di sebuah pasar kecil yang becek, timbangan bebek Pak Surya sedang bergerak naik turun, menjaga keseimbangan dunia dengan cara yang paling tulus. Saya pulang bukan sebagai guru, melainkan sebagai murid yang baru saja menemukan arti sebenarnya dari kata berkecukupan. Indonesia bukan hanya sebuah negara. Ia adalah sebuah pengingat bahwa di atas segala angka dan data, manusia adalah aset yang paling mulia.